Pernah nggak kalian ngelihat lowongan kerja yang syaratnya bikin pusing? Minimal S1, pengalaman 3 tahun, bahasa Inggris aktif, menguasai Excel, Power BI, SQL, Python. Tapi gajinya ya paling di atas UMR lebih sedikit. Tapi di sisi lain, ada jabatan yang menentukan anggaran triliunan rupiah, membuat undang-undang, mengawasi pemerintah, dan mempengaruhi hidup jutaan orang. Yang syarat pendidikannya cukup SMA. Ini bukan opini ya, ini emang aturan yang ada di Indonesia. Pertanyaannya adalah bukan soal menghina lulusan SMA. Banyak lulusan SMA yang cerdas, tapi pertanyaannya, apakah sistem yang kita buat ini udah bener? Orang fresh graduate ngelamar kerja sebagai data analis. Dia harus bersaing dengan ratusan kandidat, tes psikologi, tes teknis, wawancara HR, wawancara user, kadang sampai 5 tahap seleksi. Semua itu untuk mengelola laporan dan membantu perusahaan untuk mengambil keputusan. Sementara anggota DPR atau DPRD ikut menentukan arah pembangunan daerah bahkan negara. Membahas APBD, membahas APBN, membahas regulasi, mengawasi kementerian, tapi syarat formal pendidikannya jauh lebih rendah. Kali lagi, masalahnya bukan soal SMA atau S1. Masalahnya adalah kompleksitas pekerjaannya. Karena semakin besar dampak keputusan seseorang, semakin besar juga kompetensi yang harusnya dimiliki. Kalau pilot pesawat harus punya sertifikasi, dokter harus punya pendidikan khusus, insinyur harus punya kompetensi, kenapa posisi yang menentukan masa depan jutaan orang justru tidak memiliki standar kompetensi yang setara? Apakah lulusan SMA pasti tidak mampu? Jawabannya enggak, karena ada banyak pengusaha sukses juga yang bahkan nggak lulus kuliah. Tapi ada satu perbedaan besar nih. Mereka membuktikan kompetensinya melalui karya. Masalahnya di politik, masyarakat sering nggak tahu tuh kompetensi kandidat yang sebenarnya tuh kayak gimana. Yang kelihatan justru balihonya, slogannya, kampanyenya, atau konten TikToknya. Akhirnya masyarakat lebih memilih yang kenal wajahnya daripada kemampuannya, lebih hafal slogannya daripada rekam jejaknya. Dan pas sudah kepilih, baru muncul pertanyaan, sebenarnya dia ngerti nggak sih apa yang lagi dibahas gitu? Kalau dipikir-pikir, kita ini sering nyalahin politisi, padahal mereka juga di sana karena ya dipilih, yang artinya sebenarnya ada tanggung jawab yang ada pada kita. Saat kita beli HP harga 3 juta aja, kita bisa riset sampai berhari-hari, nonton review, bandingin spesifikasi, cari kelebihan dan kekurangannya. Tapi saat kita mau pilih wakil rakyat yang akan megang miliaran rupiah bahkan triliunan rupiah, banyak yang kita memilih karena oh dia tetangga saya, oh dia terkenal, oh dia satu organisasi sama saya, oh dia bagi-bagi kaos. Padahal dampaknya itu bisa sampai 5 tahun bahkan lebih. Mungkin masalah terbesar demokrasi bukan kurangnya kandidat yang bagus, tapi kurangnya pemilih yang benar-benar mempelajari para kandidatnya. Sekarang tuh banyak orang yang takut kehilangan pekerjaannya karena AI. Programmer takut, desainer takut, customer service takut, penulis takut. Semua khawatir posisinya digantikan oleh AI. Tapi ada pertanyaan yang menarik. Kalau pekerjaan bisa diganti dengan AI, gimana dengan DPR? Kalau AI bisa membantu menganalisis ribuan halaman dokumen dalam hitungan detik, kalau AI bisa membaca data ekonomi lebih cepat, kalau AI bisa mendeteksi inkonsistensi kebijakan, apakah sebagian pengawasan dan analisis lembaga legislatif juga bisa dibantu dengan AI? Itu bukan mengganti manusia secara sepenuhnya ya, karena keputusan politik tetap membutuhkan nilai etika dan representasi dari rakyat. Tapi bisa jadi AI justru berguna sebagai asisten yang super, yang membantu pejabatnya membuat keputusan yang lebih baik. Pertanyaannya, apakah pejabatnya mau memanfaatkan AI atau justru kalah cepat dari teknologi? Coba kita buat skenario sederhana ya, terhadap DPR versus pemerintah yang mengimplementasi AI. Nah sekarang coba kita bayangin lagi ada di rapat DPR misal tahun 2030 lah. Misalnya ada anggota DPR gitu yang dia pengen kelihatan kritis. Jadi sebelum rapat dia nanya ChatGPT, berikan saya 20 pertanyaan kritis tentang proyek pembangunan kereta cepat. Saudara Menteri, mengapa proyek ini mengalami pembengkakan biaya sekian persen? Dan bagaimana
bagaimana mitigasi resiko fiskalnya? Wih, orang-orang langsung diem tuh. Wih, mantep nih, pertanyaannya tajam. Tapi plot twist-nya, menterinya juga pakai AI. Jadi sebelum rapat, dia nanya ChatGPT, berikan saya jawaban paling defensif namun terdengar meyakinkan terhadap kritik proyek kereta cepat. Lalu menterinya menjawab, terima kasih atas pertanyaan yang sangat konstruktif. Berdasarkan evaluasi, multi parameter dan proyeksi jangka panjang, dampak ekonomi proyek ini tetap positif. Anggota DPR-nya bingung kan? Karena dia sendiri nggak tahu sebenarnya apa yang dia tanyain. Dan menterinya juga nggak paham apa yang dia jawab. Akhirnya yang debat itu AI, dan manusia ya yang baca teksnya. Masyarakat yang nonton juga jadi bertanya, ini sebenarnya siapa yang rapat sih? Bayangin kalau suatu hari notulen rapat itu ditulis oleh AI. Pertanyaannya dibuat oleh AI. Jawabannya dibuat oleh AI. Ringkasannya juga dibuat oleh AI. Yang tersisa cuman manusianya yang tinggal copy paste aja. Kalau dipikir-pikir agak ngeri juga sih. Jadi sebenarnya syarat pejabat itu harus seperti apa sih? Mungkin solusinya bukan sekedar menaikkan syarat pendidikan minimal S1, karena gelar juga nggak membuat seseorang jadi kompeten. Yang terpenting adalah standar kompetensinya. Misalnya nih, pemahaman dasar ekonomi, kemampuan membaca anggaran, literasi digital, pemahaman hukum, kemampuan berpikir kritis, dan yang terpenting adalah rekam jejak. Contohnya, pernah mengelola anggaran secara transparan, memiliki karya atau program yang dampaknya bisa diukur, aktif menyelesaikan masalah masyarakat, atau pernah memimpin sebuah organisasi tertentu. Jadi rakyat gak milih ijazah, tapi rakyat milih kemampuan kepemimpinan dan membuat keputusan. Sebenarnya AI tidak seharusnya jadi ancaman, justru bisa jadi alat paling kuat yang pernah dimiliki para pemimpin. Bayangin jika setiap anggota DPR dan DPRD punya asisten AI yang mampu baca ribuan data, ribuan halaman laporan, mendeteksi potensi korupsi, menganalisis aktivitas anggaran, membandingkan kebijakannya dengan negara lain, dan memberikan simulasi dampak keputusan sebelum kebijakannya dibuat. Mungkin kita bisa menghasilkan keputusan yang lebih baik, karena masa depan negara bukan ditentukan oleh siapa yang paling pintar, tapi oleh seberapa baik orang yang diberikan kekuasaan menggunakan pengetahuan dan teknologi yang tersedia. Dan pertanyaan terakhir, kalau suatu hari AI bisa membantu mengelola negara dengan lebih efektif, yang perlu dikhawatirkan sebenarnya AI-nya atau kualitas manusia yang menggunakan AI? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian, karena di channel ini kita akan membahas teknologi dan AI dan bagaimana semua itu mempengaruhi masa depan kita. Sekian dari gua, terima kasih.